Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas bab 3 yaitu tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Nah, nanti kita akan membahas tentang subbab nilai dan norma sosial. Dalam sosiologi, nilai itu diartikan sebagai konsepsi atau pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Misalnya, orang menganggap menolong itu perbuatan baik, sedangkan mencuri adalah perbuatan yang buruk. Jadi, perbuatan saling menolong itu sesuatu yang bernilai dalam kehidupan masyarakat. Nilai dalam kehidupan masyarakat ini yang disebut sebagai nilai sosial. Nah, sekarang kita bahas nilai sosial menurut para ahli ya. Suryono Sukanto mendefinisikan nilai adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Robert M.Z. Lawang mendefinisikan nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan memengaruhi perilaku sosial orang-orang yang mewakili nilai tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tentang baik dan buruknya suatu perilaku. Nilai ini berkaitan dengan asumsi dari budaya masyarakat setempat sehingga tidak ada peraturan tertulis mengenainya. Ciri dan fungsi nilai, kita bahas ciri nilai dulu. Yang pertama, ditentukan melalui interaksi antar manusia yang terjadi secara intensif. Jadi interaksi antara manusia secara terus-menerus, bukan bawaan sejak lahir. Yang kedua, ditransformasi melalui proses belajar atau proses sosialisasi. Jadi kita mengenal nilai itu karena proses sosialisasi, pengenalan. Terus yang selanjutnya, peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan sosial. Yang selanjutnya, berbeda-beda untuk setiap kelompok. Jadi nilai yang berlaku di dalam masyarakat tertentu itu belum tentu berlaku juga di masyarakat yang lain. Jadi antar masyarakat itu nilainya bisa berbeda, nilai sosialnya. Yang selanjutnya, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Yang terakhir, dapat mempengaruhi kepribadian individu. Fungsi nilai yang pertama, alat untuk menentukan kelas sosial. Yang kedua, mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan nilai yang ada. Jadi kalau ada nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, nanti kita bisa mengetahui, oh ternyata perilaku ini adalah hal yang baik di masyarakat ini, perilaku ini adalah hal yang buruk di masyarakat ini. Jadi nilai sosial itu bisa mengarahkan tingkah laku kita agar sesuai dengan nilai masyarakat setempat. Kemudian memberikan dorongan bagi individu untuk menjalankan peran sosial. Nilai sosial itu bisa memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan perannya, yaitu sebagai individu dan anggota di masyarakat. Keempat, alat solidaritas di kalangan masyarakat. Dengan nilai tertentu, anggota kelompok akan merasa sebagai suatu kesatuan. Yang terakhir, mengontrol individu agar selalu berbuat baik. Jadi nilai itu juga sebagai sarana pengawas atau kontrol perilaku manusia ya, dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang itu mau berperilaku sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Jenis-jenis nilai. Jenis nilai menurut Profesor Dr. Notonegoro. Yang pertama itu ada nilai material. Nilai material itu berarti yang berguna bagi fisik manusia, misalnya makanan, minuman, pakaian gitu ya. Nilai vital. Nilai vital itu sesuatu yang berguna untuk aktivitas manusia. Misalnya, cangkul berguna bagi petani, alat tulis bagi pelajar, stetoskop bagi dokter. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Berdasarkan sumbernya, nilai kerohanian dibagi menjadi 4.
nilai kebenaran yang bersumber dari akal manusia atau cipta. Misalnya, hakim itu bertugas memberikan sanksi kepada orang yang diadili dengan melihat kronologi kejadian berdasarkan pertimbangan akal rasional ya dan bukti-buktinya. Kalau nilai keindahan atau estetika itu bersumber pada rasa keindahan, contohnya yaitu lagu, lukisan, ukiran-ukiran atau karya seni. Nilai moral atau kebaikan itu bersumber dari kehendak manusia atau karsa. Contohnya, menolong orang yang terkena musibah. Nilai religius bersumber pada ketuhanan. Misalnya, beribadah sesuai agama masing-masing, menolong sesama tanpa membedakan agamanya. Terus yang selanjutnya, jenis nilai berdasarkan cirinya. Ada nilai dominan dan nilai mendarah daging. Kalau nilai dominan itu nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai yang lainnya. Biasanya nilai dominan ini banyak penganutnya, terus sudah dianut lama. Ada usaha yang tinggi untuk memperlakukan nilai tersebut. Terus ada kebanggaan penganut nilai tersebut, misalnya menghormati orang yang lebih tua atau menjalankan tradisi turun-temurun. Kalau nilai yang mendarah daging itu adalah nilai yang menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga seseorang yang menjalankannya itu tanpa melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi, tapi secara tidak sadar. Contohnya, seseorang yang memiliki kebiasaan rajin belajar akan merasa malu dan bersalah apabila dia gagal dalam mengikuti ujian. Berbeda dengan seseorang yang tidak pernah belajar. Kalau nilainya jelek, ya dia tidak merasa malu atau tidak merasa gagal. Atau contoh yang lain, seorang kepala keluarga yang belum mampu memberi nafkah kepada keluarga akan merasa malu karena tidak bertanggung jawab. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa membaca materi norma sosial yang ada di file PDF di web ya. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya lewat WA yang sudah tertera di web. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.